وحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر فالحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم المبارك. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghadirkan kita sekalian di dalam majlis yang dimuliakannya. Termuliakan yang hadir dan termuliakan seluruh yang ada di majlis ini dengan zikir kepada Allah dan salawat kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini kita memperkuat makna la ilaha illallah. Dengan ini kita memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasul katakan, jaddidu imanakum, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Maka iman ini diperbaharui lagi dan disegarkan lagi dengan segala ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puncak daripada ibadah adalah kalimat la ilaha illallah. Darinya terpancar sinar iman, darinya terpancar sinar Islam, dan dari dengannya seseorang selamat di alam dunia, di muka bumi, dan akan selamat kemudian di alam akhirat. Dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang dibawa oleh setiap para nabi dan rasul. Tidak turun Nabi Adam dari surga melainkan ia membawa la ilaha illallah. Dan tidaklah Nabi Nuh mengarungi lautan sekian lamanya melainkan ia membawa la ilaha illallah. Dan tidaklah Nabi Yunus dapat keluar dan diselamatkan Allah dari perut ikan yang besar dari dasar lautan melainkan dengan berkat la ilaha illallah. Dan setelahnya ia pun terus mengumandangkan kalimat la ilaha illallah. Maka teruslah kalimat ini dari zaman demi zaman, dari waktu demi waktu, dari masa demi masa, dari abad demi abad, dibawa oleh para anbiya demi anbiya, rasul demi rasul, alim demi alim, pewaris demi pewaris, wali demi wali, kutub demi kutub, saleh demi saleh, dan terus sampai akhir zaman, sampai Allah Ta'ala cabut kalimat ini dari atas permukaan bumi. Seperti yang disebutkan oleh Rasul, tidak datang hari kiamat sampai di atas permukaan bumi tidak diucapkan Allahu Allah. Artinya tak ada lagi di saat itu seseorang yang beriman kepada Allah. Maka Allah Ta'ala datangkan kiamat dan Allah hancurkan semua permukaan bumi ini. Dihancurkan gunungnya, dihancurkan gedung-gedungnya, dan dibuat yang ada di permukaan bumi seperti kapas yang berterbangan. Seakan-akan begitu kecilnya sesuatu yang dibangun manusia dengan biaya yang besar. Semua hancur dalam sekejap. Allah datangkan hari itu ketika tak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah. Tak ada lagi seseorang yang meletakkan dahinya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selama di muka bumi ini seseorang ada yang masih mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah telah akan tunda
kedatangan hari kiamat yang dijanjikan waktunya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka yang membawa amanat la ilaha illallah adalah orang mulia. Ketiga, membawanya dengan segala adab dan maknanya, dengan segala hakikat dan kandungannya. Karena kalimat ini kalimat yang jika dibicarakan maka pembicaraannya dan pembahasannya seputar kufur dan iman. Yang mengingkari kalimat ini maka ia masuk dalam golongan kufur, naudzubillah. Dan yang beriman dengan kalimat ini dan mengucapkannya maka ia akan bergabung dengan mukminin dan akan bergabung di akhirat dengan kelompok mukminin, dan Allah Ta'ala persilakan mereka dalam rahmatnya yang dibentukkan dengan surga serta kenikmatannya. Semoga aku dan kalian wafat dalam la ilaha illallah, membawa la ilaha illallah dengan segala kemuliaannya. Tidaklah cukup dengan mensimbolkan dengan simbol-simbol tertentu, dengan gambaran-gambaran tertentu, tetapi membawanya dengan adab dan membawanya dengan akhlak. Itulah yang dicontohkan oleh Sayyidina Muhammad. Itulah yang dicontohkan oleh para anbiya dan rasul, di mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kisah tentang para nabi yang berjuang membela la ilaha illallah, sehingga mereka ditentang oleh umat mereka sendiri, sehingga mereka mendapatkan rintangan dari kaumnya sendiri. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam tidak ketinggalan satu di antara yang mendapatkan rintangan berupa perlawanan dari kaumnya. Bukan cuma cacian, tapi beliau bahkan mendapatkan pukulan. Bahkan beliau dipukul sampai pingsan ketika beliau memanggil mereka, mengajak mereka kepada Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, istaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka tutup muka mereka, wajah mereka dengan baju dan kain mereka sendiri, dan mereka terus di dalam kekufurannya. Wastakbaru istikbara, dan mereka sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita tentang sekelumit tentang Nabi Allah Nuh ketika ia dicaci oleh kaumnya waktu membawa kalimat la ilaha illallah kepada mereka. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf, laqad arsalna Nuhan ila qaumi, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqala, maka berkata Nabi Allah Nuh, ya qaum i'budullah, wahai kaum, sembahlah Allah, lama lakum min ilahin ghairuh, kalian tidak memiliki Tuhan selain dirinya. Inni akhafu alaikum azab yawmin azim, sungguh aku khawatir atas kalian mendapatkan azab di hari yang agung, yang besar, hari yang dahsyat. Lalu apa jawaban kaumnya ketika membawa la ilaha illallah? Kaumnya menjawab seperti yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Qala al-mala'u min qaumihi, berkata sekelompok dari kaumnya, inna lanaraka fi dhalalin mubin, sungguh kami melihatmu dalam kesesatan yang nyata. Artinya di dalam bahasa simpelnya kita itu, Nabi Nuh ketika mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, membawa kalimat la ilaha illallah, jawaban kaumnya apa? Nuh, kau ini orang sesat,
Dituduh orang-orang Nabi Allah Nuh oleh orang-orang itu sebagai orang sesat. Lalu apa jawaban Nabi Allah Nuh? Kata Nabi Allah Nuh, membawa la ilaha illallah dengan akhlak dan adab, beliau menjawab mereka dengan mengatakan seperti yang dihikayatkan Allah dalam Al-Quran, qala ya qaum, berkata wahai kaumku, laisa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Aku bukanlah orang yang sesat, dan tetapi aku adalah rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Aku bukan seperti yang kalian tuduhkan. Aku adalah utusan Allah. Aku datang kepada kalian karena aku dikirim Allah, dan ada sesuatu yang harus aku sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang aku sampaikan kepada kalian adalah la ilaha illallah. Maka kalimat ini dibawa oleh para nabi, dibawa oleh para rasul, dan mereka membawanya dengan akhlak. Mereka memperjuangkannya dengan adab. Dicaci tapi tidak balas mencaci, dihina tapi tidak balas menghina, dikucilkan tapi tidak memaki mereka, tidak menghujat mereka, difitnah tapi tidak membalas dengan fitnah. Begitupun Nabi Daud alaihissalatu wassalam, disebutkan di dalam Al-Quran demikian. Tidak jauh bedanya dengan Nabi Nuh. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ila 'adin akhahum Huda, dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka yang bernama Hud. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Berkata Nabi Hud, wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki Tuhan selainnya. Afala tattaqun, tidakkah kalian takut? Tidakkah kalian takut kepada Allah Ta'ala jika terus begini kafir dan ingkar kepada Allah? Lalu apa jawaban kaumnya Nabi Hud yang disebut dengan kaum 'Ad? Katanya, qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumi, berkata orang-orang yang kafir dari kaumnya itu, inna lanaraka fi safahah, sungguh kami melihat engkau itu dalam kebodohan. Wa inna lanadhunnuka minal kadzibin, dan sungguh kami mengiramu adalah sebagian daripada orang-orang yang mendusta. Simpelnya dalam bahasa kita, ketika Nabi Hud mengajak mereka beriman, lalu dibalas ucapan ajakan iman itu oleh kaumnya dengan cacian dan cercaan. Kata mereka, kamu ini orang bodoh, apa yang ngikutin orang bodoh? Kamu ini pendusta, apa yang ngikutin pendusta? Maka beliau dituduh dusta, beliau dicap bodoh. Tapi apa jawaban Nabi Allah Hud? Dicap oleh kaumnya sebagai dusta, dituduh pendusta, diberi gelar dengan gelar bodoh. Kata Nabi Hud alaihi salatu wassalam, seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, qala, berkata Nabi Hud, qala ya qaum, wahai kaumku, laisa bi safahatun, aku bukanlah orang bodoh, walakinni rasulun min rabbil alamin, tapi aku ini adalah rasul dari utusan dari Tuhan semesta alam. Aku ini rasul, Allah kirim aku kepada kalian, membawa amanat, membawa kalimat la ilaha illallah. Aku bukanlah bodoh. Dituduh bodoh, dicap bodoh, dikatakan bodoh, dicaci dengan bodoh, dituduh dusta. Tidak sama sekali beliau berikan kata itu kepada mereka dengan mengatakan kalian yang bodoh, bukan aku dong yang bodoh. Atau mengatakan kalian itu yang tukang berdusta, bukan aku yang tukang berdusta. Tapi cukup dia berikan penjelasan kepada mereka, aku ini bukanlah pendusta, aku ini bukanlah tuh orang bodoh, aku hanyalah tuh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan indahnya akhlak para anbiya ketika membawa kalimat la ilaha illallah. Itu berhadapan dengan orang kafir itu.
bukan dengan orang mukminin, bukan dengan orang muslimin. Kalau utusan-utusan Rasul itu menghadapi para kufar dengan akhlaknya yang begitu mulia dan kesabaran yang begitu tinggi, apalagi kalau berhadapan dengan saudaranya sendiri. Membawa la ilaha illallah kepada saudara kita, maka boleh, kenapa tidak? Makna la ilaha illallah luas sekali. Tidak semua sama pemahamannya tentang la ilaha illallah. Yang satu memahami hanya sebatas ini, yang lain mungkin lebih dalam, yang lainnya lagi lebih dalam. Maka seorang dikatakan seorang sebagai arif billah, orang yang mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala, yang mengerti bagaimana sifat Allah taala dan perbuatan ciptaan Allah. Tentu seorang yang memiliki pemahaman makna la ilaha illallah lebih dalam dibanding orang biasa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin memperjuangkan kalimat la ilaha illallah, memperjuangkannya pun seperti yang diperjuangkan para nabi. Tidak bisa kita memperjuangkannya seperti mengikuti hawa nafsu kita semata. Rasulullah memperjuangkan la ilaha illallah, dan beliau memperjuangkannya bagaimana? Lihatlah bagaimana beliau memperjuangkan la ilaha illallah. Tak satu pun ada cacian atau fitnahan atau yang kita bilang dalam bahasa sekarang hoax yang diciptakan oleh Rasul kepada kaumnya di zaman itu untuk membela la ilaha illallah. Yang kita sayangkan ketika ada di antara saudara-saudara kita yang terpanggil kecemburuannya terhadap Islam, terhadap la ilaha illallah, lalu ingin membela kalimat ini, lalu dengan hawa nafsunya kemudian dia bela la ilaha illallah, dia berikan postingan di medsosnya, di media sosialnya, baik dengan foto ataupun video ataupun artikel, ada kalimat cacian yang ditujukan kepada orang yang ingin dibawakan kalimat la ilaha illallah. Yang lain bahkan sangat disayangkan, bukan cuma cacian, laknat diberikan. Tulis di post di sosial media tentang ini itu, lalu di bawahnya diberikan kalimat laknatnya untuk mereka, laknatullahi alaihim. Siapa yang berhak melaknat? Orang kafir pun ketika dia hidup di tengah-tengah kita, bersama kita, gak boleh kita laknat. Kenapa? Karena kita tidak tahu mereka itu wafatnya bagaimana, kita wafatnya bagaimana. Bahkan yang sudah dipastikan wafat dalam kekufuran seperti Fir'aun, seperti Haman, seperti Qarun, silakan mau melaknat orang-orang ini, tapi kata ulama, apa faedahnya? Ente galaknat juga masuk neraka itu orang. Mending kalimat laknat itu ente ganti dengan subhanallah. Mending kalimat laknat itu diganti dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Melaknat mereka tidak mengandung pahala, tapi ketika ganti laknat dengan subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dapat pahala. Itu kata ulama kita. Saya mau melaknat iblis, moga Allah melaknat iblis, moga Allah melaknat iblis, moga Allah melaknat iblis, moga Allah melaknat iblis, laknatullah alaih, iblis laknatullah. Apa faedahnya? Tanpa dilaknat, kita laknat, dan kita tanpa kita ulang-ulang dengan lisan melaknatnya, Allah telah melaknatnya dan dia adalah kekal di neraka. Tapi kalau kita ganti ucapan itu dengan subhanallah, subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu akbar, la ilaha illallah, pahala dapat. Dan ketika ini adalah zikir redha dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita dapatkan karena kita menjalankan perintahnya.
Dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ingatlah Allah, sebutlah Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Dan ketika kita mengganti dengan tasbih tahmid ini, kita menjalankan perintahnya. Maka ketika seseorang ingin membela kalimat Allah Ta'ala, belalah dengan cara Nabi, bukan dengan hawa nafsu. Membelanya dengan melaknat, membelanya dengan mencaci, membelanya dengan memfitnah, membelanya dengan memprovokasi. Jalan Nabi mana? Tunjukkan kepada kami. Nabi mana yang membawa la ilaha illallah kepada umatnya dengan cara seperti ini? Maka berarti kita harus waspada bahwa setan itu dan iblis terus berusaha untuk menjerumuskan kita. Walaupun dalam amalan yang zahir dan tampilannya baik. Aku ingin membela la ilaha illallah, bukankah mestinya begini seorang yang beriman? Iya benar, tapi apakah caramu seperti cara yang dibawa oleh Rasulullah? Apakah caramu seperti cara yang dibawa oleh para wali-wali songo, para pewaris Nabi, para aulia salihin yang menjadi panutan kita, dan mereka lebih paham dari kita bagaimana membela la ilaha illallah? Ingin bela kalimat ini, bela dengan cara yang diberikan oleh sang Nabi. Maka pastikan bahwa yang menyebarkan di sosmed, Twitter atau Facebook dengan dari membela kalimat la ilaha illallah untuk menjawab ghirah dan kecemburuan Islam, tapi diiringi dengan cacian, dengan makian, dengan laknatan, katakan kepadanya, kalau Rasul di hadapanmu, dia tidak akan redha dengan cara. Bela kalimat ini dengan adab, dengan akhlak. Mereka orang-orang muslimin ada hal sama seperti kita. Terhadap kufar saja para anbiya dan rasul itu sangat berlemah lembut dan menjaga lisan mereka dalam menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Maka kita perlu waspada betul di zaman ini. Kata Nabi dalam hadis, dalam riwayat Sahih Muslim, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilai. Ibadah di dalam zaman yang penuh dengan fitnah, haraj. Al-Imam Mullah Ali Al-Qari mengatakan tafsirnya bahwa di antara makna haraj yang pertama fitnah, itu banyak pembunuhan dan segala macam. Lalu yang diantaranya adalah al-muharabatu bainal muslimin, pertempuran dan pertarungan antara muslimin. Muslim sama muslim bertarung, muslim sama muslim saling bunuh, saling caci, saling benci, saling dengki. Itu zaman haraj. Belum datang atau sudah datang, kita di tengah-tengah zaman itu sekarang. Tapi ibadah di zaman seperti ini kahijratin ilai, seperti berhijrahnya seseorang kepadaku. Kata beliau Syekh Mullah Ali Al-Qari, itu hijrah sebelum Fatah Makkah. Karena kemuliaan hijrah sebelum Fatah Makkah besar di sisi Allah Ta'ala, sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Muhajirun, Al-Muhajirun. Kemuliaan mereka lebih dari yang lainnya yang tidak berhijrah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka zaman kita ini zaman fitnah. Sesuatu yang bersimbol agama belum tentu dijalankan seperti yang diinginkan agama. Dari itu kita perlu beriman, bermakmum kepada imam. Imam kita haruslah orang yang benar-benar diketahui jelas caranya benar, jalannya benar, tuntunannya benar, sanadnya benar, pemahamannya benar, sehingga kita ketika ingin berjalan, kita berjalan melihat sang imam. Ketika kita ingin bertindak, kita bertindak seperti sang imam. Kita baru saja
beberapa waktu yang lalu didatangi oleh guru mulia kita, Al-Imam Al-Murabbi Al-Musnid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Saleh bin Hafid. Semua orang yang hadir dalam acara beliau tentunya terpukau dengan akhlaknya. Bagaimana satu orang dapat merangkul hati begitu banyak orang dari segala macam kalangan, dari kalangan awamnya sampai kalangan atasnya, kalangan ulama, pejabat dan yang lain, satu orang. Dan akan datang Imam Mahdi nanti di akhir zaman akan dibaiat oleh para ulama-ulama, di mana semuanya tunduk kepadanya. Dan kita perlu imam yang kita ikuti, sehingga tindakan-tindakan kita akan berdasar dengan dasar yang benar. Walaupun dalam hal sekecil apapun, walaupun dalam sekedar status di medsos, menyebarkan artikel atau video yang sampai ke beranda kita di Facebook atau medsos yang lain, berimam kepada imam yang benar menjadi keselamatan kita dalam segala tindakan itu. Kalau ucapan-ucapan yang kita ucapkan di dalam kehidupan fana ini akan ada tanggung jawabnya di akhirat, apakah dikira bahwa tulisan-tulisan kita di medsos tidak ada tanggung jawabnya di akhirat? Maka itu yang kita takutkan ketika kita ingin menulis, ketika ingin menyebarkan. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu apa? Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu bainal mu'minin. Apa ayatnya itu? Lihat. Bahwa di dalam ayat tersebut disebutkan orang-orang yang senang menyebarkan kekejian-kekejian di antara kaum mukminin. Allah Ta'ala ancam dalam ayat itu dengan azabun syadid, dengan azab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maka begitulah setan selalu ingin kita hancur di dunia, belum di akhirat. Dengan apa? Dengan mengadu domba satu dengan yang lain. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, Innallaha, kata Rasul, Innallaha qad ajiza an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab, bahwa syaitan, bahwa iblis sudah putus asa untuk bisa disembah oleh orang-orang di jaziratul Arab, itu orang-orang muslimin. Fa in yatma' fi syai'in, jikalau dia pengen sesuatu, ada keinginan untuk menghancurkan muslimin ini, fa fi tahrishi bainahum, maka jalannya cuma satu, adu domba mereka. Adu domba antara muslim ini dengan muslim itu, mukmin ini dengan mukmin itu. Kok mau ya orang Islam kalau mengadu domba satu dengan yang lain? Banyak dorongan dan banyak alasan dan banyak sebab. Dari itu seorang mukmin yang ngerti, yang alim, yang pintar terhadap agamanya lebih ditakuti iblis daripada 1000 ahli ibadah. Karena yang seperti ini mengetahui gerak-gerik iblis dan trik-trik syaitan, kemana syaitan ini akan mengarah, dia hindari. Maka syaitan selalu gagal dalam menjerumuskan hambanya yang alim ini, yang mengerti tentang agamanya ini. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dunia wal akhirat. Allah Ta'ala hiasi kita dengan akhlak Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala jaga iman Islam kita, dan Allah Ta'ala perkuat persatuan kaum muslimin, dijauhkan pecah belah dari antara mereka, dan dijauhkan dari kehancuran dari mereka. Dan Allah Ta'ala datangkan rahmat dan barakah kepada muslimin Indonesia dan di luar Indonesia, dan dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, lanjut kita ke pembahasan tentang hadis-hadis Rasul yang menunjukkan bahwa para sahabat melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imam mazhab kita, beliau mengatakan bahwa yang pertama kali memberikan gaji kepada para muadzin adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi kalau ada muadzin dapat gaji dari pemerintah, itu bukan baru, dari zaman dulu. Yang kalau di kita tentunya nggak semua masjid mushola dapat gaji muadzinnya atau imamnya atau ngerbotnya, khususnya dari pemerintah. Masjid-masjid besar, masjid-masjid agung pastinya iya, ada dana untuk mereka sebagai gaji jerih payah mereka, keringat mereka untuk meneruskan syiar Islam ini, azan, memelihara masjid dan lain sebagainya. Pantas mereka untuk diberikan hadiah, infak sebagai ganti waktu yang mereka luangkan untuk azan dan untuk membersihkan masjid dan memelihara masjid dan mushola. Sayyidina Utsman bin Affan yang pertama kali ketika beliau jadi khalifah, pertama kali memberikan gaji kepada para muadzin. Sayyidina Abu Bakar tidak melakukan. Sayyidina Umar, di mana harta di zaman beliau banyak sekali berlimpah karena penaklukan negara-negara kufar di zaman Sayyidina Umar begitu luas, Islam begitu meluas, sehingga jizyah, kiriman jizyah ke Madinah berlimpah. Di zaman Sayyidina Rasul apalagi, Sayyidina Rasul pernah berwasiat, berpesan pada salah seorang sahabatnya. Ketika beliau bertanya kepada Rasul, meminta kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ij'alni imaman liqaumi." Jadikan aku ini imam untuk kaumku. Karena di Madinah itu kan masjid bukan cuma Masjid Nabawi doang, pinggir-pinggirannya itu banyak musola-musola, masjid-masjid kecil. Perlu imam. Maka beliau ini, saya lupa namanya, Abdullah bin Amr atau yang lain. Ij'alni, katanya, ij'alni imaman li qaumi, jadikan aku imam untuk kaumku. Kata Rasulullah, anta imam. Engkau imam, diangkat oleh Rasul menjadi imam masjidnya, imam musolahnya di kaumnya. Waqtadi bi du'afaihim, ikutilah para orang-orang yang lemah dari mereka itu kaummu. Artinya perhatikan keadaan makmum. Jangan sampai engkau baca kepanjangan, di belakang makmum ada orang yang tua renta, yang dirinya aja sudah susah, menyakiti mereka nanti. Atau terlalu cepat sehingga yang tua pun susah nyusulnya. Perhatikan orang-orang lemah yang ada di kaummu. Kemudian kata Rasul, wattakhir muadzinan la ya'khudhu minka ajran. Dan jadikan angkat seorang muadzin, tunjuk seorang muadzin yang tidak minta upah darimu. Rasulullah pesannya kepada sahabat begitu, angkat muadzin yang tidak minta upah darimu. Loh, sekarang Sayyidina Utsman malah kasih gaji-gaji kepada mereka. Sayyidina Utsman, kau tindakanmu bertolak belakang dengan Rasulullah, gak benar ini. Kalau orang galak di zaman ini, dia bisa menaduk gitu kali. Kalau orang galak di zaman ini yang pikirannya pendek terhadap syariat, hidup di zaman itu, dia akan ngomong seperti ini, ente bertolak belakang dengan Rasulullah, ini sesat. Sayyidina Utsman sesat, siapa yang masuk surga? Kita yang masuk surga, Sayyidina Utsman di neraka. Alhamdulillah min dzalik. Apa ibadah kita? Apa derajat dan tingkatan kita di mata Allah? Sayyidina Utsman melakukannya karena dia paham apa yang dimaksud Rasul dalam hadisnya itu, dalam pesannya itu. Artinya apa? Rasul menunjukkan jalan yang paling afdal. Jalan yang paling afdal kalau mau diambil yaitu muadzin
tanpa mengharap gaji, yaitu muadzin muhtasiban lillah, ikhlas karena Allah. Maka beliau pun datangkan fadilah seorang muadzin yang 7 tahun berturut-turut ikhlas karena Allah, termasuk orang-orang yang dilindungi tahta dzillil arsy yaumil qiyamah la dzilla illa dzilluh, yang dilindungi oleh lindungan naungan arsy di hari kiamat, yang gak ada lindungan kecuali lindungan Allah di saat itu. Termasuk diantaranya yang muadzinin 7 tahun mengumandangkan azan lillahi ta'ala, gak mengharapkan apapun, gak mengharapkan pujian, gak mengharapkan uang, gaji-gaji ini. Dia ingin mengumandangkan syariat syiar ini. Maka Rasul mendorong untuk diambil yang lebih afdal, yang artinya perindakan Sayyidina Utsman itu tidaklah melanggar syariat dan aturan Rasul ketika beliau memberikan gaji kepada muadzinin. Kenapa? Karena zamannya sudah berbeda. Orang sekarang waktunya itu perlu untuk diganti dengan hadiah dan infak agar mereka tersemangati, bukan seperti zaman-zaman awal. Keikhlasan mereka tinggi, mereka dengan kesadaran yang penuh untuk mensyiarkan Islam ini. Tidak semuanya bisa begitu sekarang di zaman ini. Sayyidina Utsman faham itu, maka diberikanlah gaji-gaji oleh Sayyidina Utsman pada muadzin. Ini satu di antara gerakan, tindakan, amalan para sahabat yang tidak dicontohkan oleh Sayyidina Muhammad. Maka bisa bantah lagi kita itu orang-orang yang katakan bahwa semua yang dilakukan Rasulullah bid'ah. Sayyidina Utsman ini ahlu bid'ah kalau begitu. Coba berani katakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah kepada Sayyidina Utsman. Apa yang semua pelaku bid'ah sesat dan semua yang sesat ada dalam neraka. Maka inilah pemahaman para ulama salaf ketika mereka memahami roh syariat dan hakikat daripada yang diinginkan Rasul dalam ucapan-ucapan beliau. Maka pemahaman itu meluas dan sesuatu yang baru tidak selalunya ketika dibuat bertentangan dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini satu yang kita ambil di malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahi kita ilmu yang bermanfaat. Allah taala terangi dengan ilmu hati kita, dan Allah terangi dengan ilmu pemahaman kita. Allah taala terangi dengan ilmu sanubari kita dan jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ilmu yang kita dapat kita bawa pulang ke rumah, lalu terang dengan ini rumah kita, dan bercahaya dengan ini rumah kita, lebih bercahaya dengan ini kamar yang kita tempati sebagai tempat kita bermalam, dan lebih terang lagi sejadah yang biasa kita gunakan untuk bangun malam dan sholat di tengah-tengah kamar yang dibuatkan untuk kita sekalian. Semoga berkah semua yang kita dapatkan untuk di malam ini, untuk dunia kita dan akhirat kita. Terakhir kita tutup majlis kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir ini semoga Allah taala ingat kita di akhirat ketika kita mengingatnya sekarang di alam dunia. Ketika ia ingat kita di akhirat, dia bantu kita di alam akhirat dari kesusahan dan dinyahkan segala kesulitan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Sebutlah, ingatlah Allah Ta'ala dalam keadaan kalian duduk, dalam keadaan kalian berdiri, dalam keadaan kalian berbaring. Kita duduk sekarang di tempat ini dan kita mengingat Allah dengan yang kita amalkan satu dari firman-Nya. Semoga ia datangkan kepada kita rahmatnya di tempat ini. Dengan rahmatnya ia lebih kasih kepada kita di saat ini. Dan Allah Ta'ala sebarkan kasih ini kepada semua yang ada di sekeliling kita, tetangga-tetangga, handai taulan, dan semua kaum muslimin, muslimat. Semoga kita dan mereka didampingi kasih Allah Ta'ala dari dunia sampai akhirat. Wa qulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah,
Allah, ya 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 Rabbi ya Rahman, perbaiki hubungan kami dengan diri-Mu ya Rabb, sehingga Engkau benarkan kami menjadi hamba. Bukan hanya kalimat dan lafaz dan nama kami adalah hamba-Mu, tapi hakikat dari menghamba ini Kau berikan kepada kami ya Rabb, sehingga kami tak memandang ada yang lebih kuat dari diri-Mu, sehingga kami tak memandang ada yang lebih hebat dari diri-Mu, sehingga kami tak memandang ada yang lebih mulia dari diri-Mu, sehingga kami tak memandang ada yang lebih lagi berkuasa dari diri-Mu. Ajarkan kami makna dari surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Mereka menyembah harta, mereka menyembah dunia, mereka menyembah jabatan, mereka menyembah kekuasaan. Rabbi Ar-Rahman, kami katakan la a'budu ma ta'budun. Berikan gambaran yang benar di dalam pandangan kami, bahwa tak ada yang lebih besar dan lebih mulia dan lebih agung dari diri-Mu di hati kami ya Rabb. Makna Allahu Akbar dan hakikatnya benamkan dan tanamkan dalam jiwa kami ini ya Rabb, sehingga tak kami ucapkan Allahu Akbar melainkan dengan makna dan hakikatnya, melainkan dengan adab dan akhlaknya. Rabbi Ar-Rahman, jangan dunia ini menipu kami, jangan situasi menipu kami, jangan kondisi menipu kami, janganlah simbol menipu kami, janganlah tampilan menipu kami, sehingga kami terus kemudian tertipu dan terjerumus di dalam jurang iblis tanpa kami sadar. Selamatkan kami dan saudara-saudara kami ya Rabb ya Rahman ya Rahim ya Allah, 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 ya Allah. Wahai yang Maha Kuat, kuatkan iman dan Islam kami ya Rabb. Wahai yang Maha Kuat, kuatkan yakin kami terhadap-Mu ya Rabb. Wahai yang Maha menjaga, jaga iman dan akhlak kami ya Rabb. Wahai yang Maha memberi, beri kami kekuatan-Mu sehingga kami menjadi kuat tatkala bersandar dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Jangan Kau putuskan zikir dan mengingatnya kami akan keagungan-Mu sampai majlis ini ya Rabbi. Bangkitkan kami dan kami terus berzikir mengingat-Mu. Bangkitkan kami dari majlis ini dan kami terus tunduk di hadapan-Mu. Bangkitkan kami dari majlis ini dan kami terus meyakini kelemahan kami dan meyakini kekuatan-Mu.
Ya Rabbi ya Rahman, tak ada yang memberi itu kecuali Engkau ya Rabb, kecuali dirimu ya Allah, kecuali Zatmu yang Maha Agung ya Rahman. Tetap karena itu kami meminta kepadamu, karena itu kami mengemis kepadamu, karena itu kami merengek darimu ya Rabbi. Berikan kami itu ya Rabb, sehingga kami tak tertipu lagi dengan jebakan iblis dan jebakan syaitan minal jinnati wan nas ya Allah 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 ya Allah, kealfaan dan kesalahan kami ya Rabbi dalam segala tindakan, dalam segala bergerak-gerik, dalam ucapan, dalam semua yang kami lakukan. Hadapkan dengan rahmat-Mu, hadapkan dengan maghfirah-Mu. Tak ada satu pun yang kami lakukan yang mendatangkan murka-Mu, maka datangkan rahmat-Mu di dalamnya ya Rabbi, sehingga Engkau balas dengan redha-Mu, sehingga melahirkan kasih sayang-Mu, dan sampai ketika wafat kami wafat membawa iringan rahmat-Mu sampai alam barzakh. Lalu kami bangkit membawa iringan rahmat-Mu sampai yaumil qiyamah. Lalu kami bergabung dengan para mukminin mukminat di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di belakang beliau kami menuju surga-Mu ya Rabbi ya Rahman. Jangan tinggalkan satu pun dari keluarga kami yang kami kenal dan kami cintai di saat kami mengikuti di belakang di bawah panji Rasul, di belakang untuk rombongan mulia beliau untuk menuju surga-Mu dan menikmati yang Kau siapkan bagi hamba-Mu yang beriman. Ya Allah 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 ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah al-halimul azim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.